Chapter 51, King of Eternal Darkness. Untuk operasi kali ini, Ye Feng mengerahkan 300 tentara dari pasukan khusus Valiant Dragon. Dia telah memblokir semua jalan utama untuk mengisolasi para penjahat ini dari daerah keramaian dan dia memastikan bahwa mereka tidak akan mengetahuinya. Butuh persiapan berbulan-bulan dan mereka bahkan mengirim beberapa tentara untuk berpura-pura dipengaruhi oleh aksi teroris para penjahat. Ada banyak pemikiran yang masuk ke dalam rencana ini. Akhirnya, masa-masa sulit berakhir dan orang-orang ini tertangkap. Setidaknya ada 10 penjahat yang ditangkap, semuanya dicari oleh Federasi. Setidaknya 2 dari 12 utusan dari Kota Dosa terlibat dalam operasi ini dan San Jing adalah salah satunya. Kekuatan bertarung orang-orang ini tidak menakutkan. Yang membuat mereka demikian adalah taktik kriminal mereka yang licik dan aneh. Mereka benar-benar bisa digambarkan sebagai penguasa kejahatan yang hebat. Menangkap mereka mungkin bisa melacak penjahat lain dari Kota Dosa. Ini adalah bagian terpenting dari rencana mereka. Untuk operasi ini, Badan Intelijen Federal telah melakukan sedikit usaha. Aku belum menanyakan nama besar petugas ini. San Jing menatap Ye Feng dengan senyum palsu. Ye Feng menjawab dengan jelas, kamu tidak perlu tahu. Dengan catatan kriminal Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara federal. San Jing menghela nafas. Ye Feng menyipitkan matanya. Jangan mencoba melakukan trik apapun di sini, tidak ada gunanya. Kekuatan spiritual Anda juga telah kami batasi, Anda tidak memiliki kesempatan. San Jing mengangkat kedua tangannya. Dia melihat borgolnya dan dia mulai tertawa. Komandan Ye, apakah Anda percaya bahwa Anda akan melepas borgol saya nanti secara pribadi? Murid Ye Feng langsung menyempit. Ye Feng, Komandan Pasukan Khusus Valiant Dragon, bintang yang sedang naik daun dari generasi muda militer surga Luo. Anda berusia 34 tahun ini dan Anda memiliki seorang putri berusia 6 tahun, Ye Lingtong, apakah saya benar? San Jing tersenyum tipis dan menatap Ye Feng. Ye Feng hanya merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia mendengarkannya. Jika saya tidak melakukannya dengan sengaja, bagaimana mungkin kalian, para idiot federal, dapat menangkap saya? Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa saya belum membunuh siapapun? Aku hanya tidak ingin memberi kalian kesempatan untuk membunuhku saat itu juga karena aku masih butuh waktu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa nafsu makan Kota Dosa kita sangat kecil? Menurut Anda, apakah hanya $1 miliar federal yang layak untuk memobilisasi kekuatan sebesar itu? Betapa kekanak-kanakan. Jika kami harus bermain, kami akan memastikan untuk menjadi besar. Setidaknya ada 2/3 dari pasukan khusus Valiant Dragon Anda yang tidak ada di sini sekarang untuk mencegah memberitahu musuh, bukan? Jadi, hanya dengan kalian saja, itu tidak cukup. Berhentilah dengan kebohonganmu. Ye Feng berusaha untuk tetap tenang. Dia jelas tidak akan bingung hanya karena ucapan itu. Kita tunggu dan lihat, kalau begitu. Alarm melengking tiba-tiba terdengar dan lampu di pusat think tank meredup. Dan 100 tingkat di bawah, semua lampu padam seketika. Seluruh bangunan horizon berada dalam kegelapan total, selain tempat-tempat dengan cahaya alami. Datang. San Jing tertawa histeris. Ye Feng maju selangkah dan mencengkeram lehernya. Siapa di sini? Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Tepat pada saat ini, perangkat komunikasi internal militer berdering. Ye Feng menjawab tanpa ragu. Halo, Komandan Ye. Sebuah suara yang dalam datang melalui perangkat. Ye Feng segera tahu bahwa ini bukan seseorang dari pasukan khusus Valiant Dragon miliknya. Siapa kamu? Pihak lain benar-benar berhasil meretas sistem komunikasi internal militer, ini benar-benar gila. Para penjahat ini tidak hanya membual, bagaimana mereka melakukannya. Di Kota Dosa, semua orang memanggilku Raja Kegelapan Abadi. Informasi yang kalian terima akurat, target kami memang terletak di Gedung Horizon, tapi kami tidak pergi ke pusat think tank. Saat ini, ada total 12.345 orang di Gedung Horizon, jumlah yang sangat besar dan mereka berada dalam kendali kita. Di gedung tersebut terdapat 160 orang dari Kota Dosa dan mereka sedang memasang bom. Dalam waktu sekitar 5 menit, semua titik bantalan beban akan dilengkapi dengan satu. Sistem kekuatan bimbingan jiwa internal sudah dimatikan oleh kami. Jika lebih dari 10.000 orang ini ingin meninggalkan gedung, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Selanjutnya, kami telah menyegel pintu utama dan kalian semua diisolasi dari dinding penghalang 100 lantai.
Jadi, Anda punya waktu 5 menit untuk dipertimbangkan. Bajingan, Ye Feng mengutuk dan hampir menghancurkan perangkat komunikasi di tangannya. Dia tidak menyangka akan ada lebih dari 100 orang dari kota dosa kali ini. Ini adalah operasi terbesar yang pernah dimiliki organisasi ini dan target mereka sebenarnya adalah bangunan besar di kota Siluo ini. Dengan lebih dari 10.000 sandera, jika mereka benar-benar mengebom gedung tersebut, ini akan menjadi tragedi pertama dalam lebih dari 1000 tahun untuk federasi. Jangan marah, kemarahan tidak membantu. Komandan Ye, sebenarnya kami adalah orang-orang yang berakal sehat. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, saya berjanji tidak ada satu bom pun yang akan meledak. Tentu saja, Anda tidak punya pilihan lain dan hanya bisa memilih untuk mempercayai saya. Oh, Anda hanya tersisa 4 menit. Tolong segera buat keputusan. Jika tidak, semua orang akan mati bersama Zanjing. Dia menutup telepon. Ye Feng tiba-tiba berbalik dan dia melemparkan pukulan ke wajah Zanjing yang membuat master kejahatan hebat ini terbang. Zanjing meratap kesakitan saat dia membenturkan dirinya ke dinding di kejauhan dan jatuh. Ye Feng dengan cepat memutar perangkat komunikasi bawahannya tetapi dia menyadari bahwa semua komunikasi terputus, termasuk sinyal militer internal mereka, dia sama sekali tidak dapat menghubungi orang-orangnya sendiri. Saat ini, mereka terisolasi dan tak berdaya. Di taman trampolin, Lan Xuanyu melompat dengan semangat tinggi dan setelah 1 jam bermain, dia sudah bisa melakukan beberapa gerakan rumit bersama dengan anggota staf yang bekerja di taman trampolin. Naik tinggi ke udara dan melakukan flip, dia benar-benar menikmati perasaan bebas dan tidak terkendali. Bahkan anggota staf memujinya dan mengatakan bahwa dia berbakat. Kemudian, tepat pada saat itu, tiba-tiba, semua lampu padam. Lan Xuanyu tertinggal di udara dan akan mendarat di trampolin pada detik berikutnya. Tubuhnya menegang tetapi aroma yang akrab membawanya ke bawah. Suara Nan Cheng bergema di sebelah telinganya. Saya pikir listrik padam. Xuanyu, berhati-hatilah. Teriakan di sekitar mereka mulai terdengar dan ada juga anggota staf yang berteriak. Semuanya, jangan panik, pemadaman listrik pasti bersifat sementara dan gedung ini memiliki sistem tenaga cadangan. Perubahannya terlalu mendadak jadi bagaimana mungkin semua orang tidak panik. Tepat setelah itu, ada alarm yang menusuk telinga. Jeritan dan teriakan semakin keras dan keras. Syukurlah, lampu darurat di lorong keselamatan masih menyala dan banyak orang sudah bergegas menuju pintu keluar. Bu, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Lan Xuanyu bertanya pada Nan Cheng dengan gugup. Jangan takut, Momi ada di sini, Momi akan melindungimu. Nan Cheng menggendong putranya. Dia memang tidak terlalu panik. Bagaimanapun juga dia adalah Spirit Emperor dengan peringkat Spirit Master. Kaisar Roh dengan 6 cincin relatif kuat. Bahkan tanpa perangkat bimbingan jiwa, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dan putranya. Bas dengungan-dengungan, ci-ci-ci. Jeritan mengental darah terjadi lagi dan lagi. Wajah Nan Cheng memucat. Dia langsung menggendong Lan Xuanyu dan melompat ke atas trampolin. Meskipun dia bukan seorang petarung, dia masih bisa mengenali suara pistol bimbingan jiwa. Jeritan bergema dan berkas cahaya menyilang di taman trampolin yang gelap. Lan Xuanyu semakin takut ketika mendengar teriakan itu, dia memeluk Nan Cheng dengan erat. Nan Cheng menekan putranya di bawah tubuhnya dan karena trampolinnya lembut, Lan Xuanyu tidak sakit sama sekali. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi putranya bersama dengan lapisan es untuk menutupi tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Chapter 52, Momi, I'm a Little Scared. Serangan teroris. Ini adalah satu-satunya hal yang ada di kepalanya saat ini dan pada saat ini, dia tidak bisa berpikir. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti ini. Dia menyesal tidak memaksa Guru Nana untuk bergabung dengan mereka. Dia adalah Duoluo berjudul, lagi pula sudah terlambat untuk memberitahunya sekarang. Selain itu, sejak Nana datang, dia sudah ada sehingga dia tidak meminta kontak Nana di perangkat komunikasi bimbingan jiwa miliknya. Mama, saya agak takut. Lan Xuanyu meringkuk dalam pelukan ibunya. Jangan takut, Momi akan melindungimu. Kata-kata putranya memberi Nan Cheng keberanian yang besar. Tidak peduli apa, dia harus melindungi putranya. Dengan pemikiran itu, Nan Cheng menjadi lebih jernih. Para teroris menyerang gedung Horizon dan setidaknya ada 10.000 orang di gedung besar ini dengan lebih dari 100 level. Taman trampolin seharusnya bukan target yang sangat penting jadi daripada berlarian, lebih baik bersembunyi di sini.
Polisi kota Ziluo akan segera menyadari bahwa ada yang tidak beres di sini dan pilihan terbaik saat itu adalah menunggu bantuan. Trampolin tenggelam sedikit karena beratnya sehingga sekarang hampir menyentuh tanah. Laser bimbingan jiwa kadang-kadang akan menyapu tetapi tidak dapat menjangkau mereka. Jeritan itu sangat berkurang dan suara sedingin es bergema melalui megafon bimbingan jiwa. Semuanya, jangan bergerak. Bergerak dan kamu akan terbunuh. Dengan pembantaian sebelumnya meskipun tidak diketahui berapa banyak orang yang terbunuh, tidak ada keraguan bahwa semua orang di sini membatu. Dalam sekejap, terdengar tangisan, jeritan, dan rintihan dari anak-anak. Napas Nancheng cepat. Dia memeluk Lan Xuanyu dengan erat karena takut mereka akan diperhatikan dan saat itu, dia mendengar suara mendengung. Dia merasa seperti ada sesuatu yang terbang dan pada detik berikutnya, seberkas cahaya dari langit tiba-tiba menyinari taman trampolin. Nancheng mengangkat kepalanya untuk melihat beberapa orang mengenakan mesya berukuran kecil melayang di udara dengan serangkaian lampu sorot bersinar dari bahu mereka. Mesya berukuran kecil ini sepenuhnya hitam dan sebelum Nancheng sempat bereaksi, 7-8 berkas cahaya menyinari dirinya. Tuan Roh, bunuh. Mengikuti perintah, lebih dari 10 berkas cahaya jatuh dari langit dan langsung menuju ke arah Nancheng. Nancheng bukanlah ahli arwah tempur sehingga pengalaman bertarungnya terlalu lemah. Setelah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dia tidak menghilangkan lapisan es di sekitar tubuhnya dan ketika cahaya menyinari dirinya, bagaimana mungkin pantulan dari perisai es tidak menarik perhatian. Seru Nancheng kaget dan cincin roh muncul di bawah kakinya dengan cepat. Cincin rohnya baru-baru ini mengalami peningkatan dan keenam cincin roh ungu miliknya menyala pada saat yang bersamaan. Cincin roh pertama berkilau dan lapisan kabut es menyelimuti dia dan putranya, mengisolasi dirinya dari pandangan dunia luar. Pada saat yang sama, dia membawa Lan Xuanyu dan berguling ke samping dengan perisai es tebal yang digantung di atas kepala mereka untuk menghalangi sinar kematian itu. Bagaimanapun, Nancheng adalah seorang wanita, dan ketika dia berkultivasi, dia tidak berencana memasuki unit tempur sehingga sebagian besar keterampilan roh tambahannya adalah untuk pertahanan. Baginya, pertahanan diri sudah cukup dan perisai es ini adalah spirit skill ketiganya. Cincin roh ungu menandakan cincin roh 1000 tahun dan dengan pangkat kaisar rohnya, perisai es ini relatif kuat. Tetapi pada saat ini, dia panik dan bingung, dia juga punya anak. Selain itu, dia tidak tahu ada berapa banyak musuh dan dikelilingi oleh begitu banyak musuh yang kuat, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mama, Lan Xuanyu memanggil dalam pelukannya dan panggilan ini sepertinya memberi keberanian besar pada Nancheng, dia harus melindungi putranya apapun yang diperlukan. Cinta seorang ibu biasanya bisa membangkitkan kekuatan terbesar seorang wanita. Nancheng menerkam ke depan dengan berani dan melompat ke atas trampolin dengan Lan Xuanyu di pelukannya. Kemudian, dia menyerbu ke sudut. Dia samar-samar ingat bahwa ada pintu keluar darurat di sana. Dia tidak tahu berapa banyak musuh atau seberapa kuat mereka. Oleh karena itu, kehabisan adalah satu-satunya pilihan mereka. Kabut es sangat berguna dalam melindungi sejauh sinar di langit sebagian besar mendarat di ruang kosong. Hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai target mereka tetapi itu diblokir oleh perisai esnya. Nancheng adalah kaisar roh, jadi dia sangat cepat dan setelah beberapa lompatan, dia sudah dekat dengan pintu kecil itu. Tapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura menyesakkan datang dari depan. Dia secara naluriah membawa Lan Xuanyu dan berbalik ke samping dan pada saat yang sama, 3 dinding es setinggi 3 meter didirikan dan memblokirnya. Bom, boom, boom. 3 suara gemuruh bergema satu demi satu dan dinding es pecah berkeping-keping. Mesya hitam muncul di sana. Itu tidak sama dengan mesya berukuran kecil yang digunakan orang lain. Mesya ini tingginya 6 meter dan jelas terbuat dari logam langka. Itu memancarkan cahaya redup dan dengan palu godam besar di tangan kanannya, menghancurkan dinding es tampak mudah. Baling-baling di punggungnya menyala dan pada saat berikutnya, Nancheng menemukannya tepat di sebelah mereka dengan palu godamnya turun. Wajah Nancheng dipenuhi teror dan pada saat itu, dia memiliki aura gila di sekelilingnya. Tidak mungkin, aku harus melindungi putraku. Dia memeluk Lan Xuanyu dekat dengannya. Dia meringkuk tubuhnya untuk membiarkannya kembali menghadapi mesya itu. Cincin roh ketiga pada dirinya yang mengilap perisai esnya dilepaskan dengan kekuatan penuh. Tidak hanya itu, cincin roh keenamnya juga menyala dan lapisan cincin es melesat keluar. Cincin es itu adalah spirit skill terkuat Nancheng.
Mesia hitam tertabrak olehnya dan segera menjadi kaku saat lapisan es putih muncul di permukaannya. Dia pikir dia aman tetapi di saat berikutnya, Mesia berubah menjadi merah dan semua hawa dingin dari tubuhnya langsung hilang. Palu godamnya diperlambat tetapi masih cukup kuat untuk menghancurkan perisai es di punggung Nancheng. Boom, perisai es pecah berkeping-keping. Nancheng mencoba yang terbaik tetapi dia benar-benar tersingkir. Wah, meskipun sebagian besar kekuatan telah dihilangkan, sebagian masih mendarat di atasnya dan Nancheng hanya merasakan rasa logam di tenggorokannya saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Ibu, Lan Xuanyu menjerit. Dia memiliki persepsi yang tajam dan ketika Nancheng dipukul, dia bisa merasakan kelemahan ibunya. Hanya pada saat ini, dia tidak takut sama sekali. Tubuh Nancheng dikirim terbang dan untungnya, mereka mendarat di atas trampolin dan tubuh ibu dan anak itu terpental sedikit. Rasa sakit dan kelemahan yang intens menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya, membebaskan Lan Xuanyu dari pelukan ibunya, tetapi saat itu, rumput perak biru berpola emas sudah melilit lengannya. Tangan kirinya bergetar dan penusuk es melesat ke arah Mesia hitam yang terbang di udara. Anak kecil ini benar-benar berdiri di sana dan berteriak, "Jangan sakiti ibuku." Mesia hitam berhenti dan meriam bimbingan roh berkilau yang terbuat dari logam hitam terbalik di pundaknya. Mulut meriam bersinar saat diarahkan ke ibu dan putranya. Spirit Master tidak diizinkan untuk hidup, mereka tidak akan pernah membiarkan perubahan jadi ibu dan anak ini harus mati. Chapter 53, The City of Sin Succeeded. Pusat Wadah Pemikir, Komandan Ye, jadi apa keputusanmu? Raja Kegelapan Abadi menelepon lagi. Nafas Ye Feng agak mendesak. Jelas betapa bertentangannya dia di dalam. Kita berbicara tentang lebih dari 10.000 nyawa. Tetapi jika dia melepaskan Zanjing, Federasi mungkin akan menderita kerugian besar. Mata uang digital memiliki kode khusus dan kode ini sangat rumit sampai-sampai pusat kendali federal pun tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya dan mencegah penyalahgunaan. Dia mengerti dalam beberapa menit singkat bahwa para penjahat dari kota dosa ini tidak menargetkan sejumlah kecil uang dari gedung Horizon ini. Mereka ingin memanfaatkan penyambungan kembali bank sentral dan menggunakan titik kontak utama seperti perusahaan ini untuk mencuri mata uang digital dari pusat kendali bank sentral. Sangat mungkin bahwa metode pencurian ini adalah untuk mengambil kembali semua simpanan dan jaminan uang tunai yang telah disimpan oleh gedung Horizon di Bank Sentral Federal. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Ye Feng tahu bahwa gedung Cakrawala mendapat dukungan dari keluarga yang sangat besar dan kekayaan keluarganya adalah target sebenarnya dari kota dosa. Tapi apakah dia punya pilihan? Bagaimana kamu akan menjamin untuk tidak menyakiti salah satu sandera? Ye Feng bertanya dengan kaku. Raja Kegelapan Abadi tertawa seperti sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Tidak ada jaminan, tapi apakah Anda punya pilihan? Iya. Silakan pergi ke jendela Anda, Komandan Ye. Ye Feng berhenti dan secara naluriah berpikir bahwa ini adalah jebakan tetapi tepat setelah itu, terdengar suara gemuruh yang keras dan seluruh gedung Horizon berguncang. Ye Feng segera berlari menuju jendela dan melihat api menyembur keluar dari bagian tengah bangunan, diikuti pecahan dinding yang tak terhitung jumlahnya, kaca dan bahkan anggota tubuh manusia. Bajingan, hentikan itu. Hati Ye Feng bergetar. Dia telah menghadapi banyak musuh tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang begitu menantang. Kembang api yang sangat indah. Sayang sekali ini bukan waktu malam, jika tidak, kembang api akan menjadi lebih indah, bukan begitu, Komandan Ye? Raja Kegelapan Abadi terkekeh. Hahaha. Di sisi lain, Zanjing juga tertawa histeris. Dia tahu bahwa Ye Feng tidak punya pilihan lain selain bekerja sama. Baiklah, kita akan mundur. Tetapi, suara Raja Kegelapan Abadi menjadi sedingin es. Tidak ada tapi-tapian. Biarkan Zanjing segera pergi dan tinggalkan pusat Ting Teng. Kalian bisa berjaga-jaga di luar, itu tidak masalah. Dada Ye Feng bergerak naik turun dengan keras. Dia benar-benar ingin meninju kepala Zanjing, namun, tidak mungkin baginya untuk melakukan itu sekarang. Kelicikan dan kekuatan para penjahat ini benar-benar melebihi apa yang mereka perkirakan. Biarkan dia pergi. Ye Feng mengertakkan gigi dan memerintahkan anak buahnya dengan enggan. Borgol dan kontrol Zanjing dilepas dan dia menyeringai lebar pada Ye Feng. Dia mengarahkannya ke noda darah yang dia dapatkan dari saat dia memukulinya barusan saat mereka berjalan keluar. Ye Feng menarik napas dalam-dalam.
Masalah terbesar saat ini adalah dia tidak bisa menghubungi dukungan sama sekali. Dia sudah menyuruh bawahannya untuk pergi diam-diam dan memikirkan cara untuk menghubungi mereka, tapi dia masih tidak tahu apakah mereka berhasil atau tidak. Ada terlalu banyak teroris di sini yang jauh lebih banyak dari yang dia harapkan. Polisi kota Ziluo tidak akan mampu menangani teroris tingkat ini, yang mereka butuhkan adalah pasukan. Tapi apakah mereka bisa mengerahkan pasukan dengan mudah? Zhan Jing tidak menoleh untuk melihat Ye Feng lagi, dia langsung berjalan ke pusat kendali Ting Teng seperti tidak ada orang di sekitarnya dan memulai operasinya. Bank sentral terhubung, komunikasi tetap stabil, saya akan mulai panen. Hehehehe, dia memasang kembali perangkat komunikasinya dengan bangga dan terhubung ke jalur keduanya. Berapa lama yang kamu butuhkan? Suara Raja Kegelapan Abadi mengalir melalui penerima. Belum lama. Saya sudah menanam benih di dalam barusan dan penyambungan dilakukan sendiri. Menurut rencana awal, saya hanya perlu 1 menit lagi. Baiklah, semuanya bersiap untuk mundur. Ganggu sinyal satelit dan turuni kapal perang tak terlihat. Orang-orang kota dosa, aku adalah rajamu, Raja Kegelapan Abadi. Semua anggota, bersiaplah untuk mundur saat ini juga, tetap pada rencana awal. Langit kota Ziluo berfluktuasi hingga sedikit terdistorsi. Kemudian, 3 satelit pengintai tiba-tiba mengalami interferensi sinyal elektromagnetik yang sangat kuat, menghentikannya hampir seketika. Di langit yang terdistorsi, sebuah kapal perang hitam muncul lebih dari 1 kilometer di atas kota Ziluo. Ada api yang keluar dari punggungnya saat ia turun dengan cepat dan mendarat langsung di atap gedung Horizon. Bang bang bang, bang bang bang. Gelas logam di gedung Horizon hancur berkeping-keping dan banyak sosok meluncur ke atas di tengah api bercahaya dari Mesya, maju menuju atap gedung Horizon. Ye Feng bisa melihat ini melalui kaca. Berbagai sosok dalam Mesya berukuran kecil melewati jendela dan sekarang langsung menuju ke atap. Dapat dikatakan bahwa dari peralatan para teroris ini, mereka tidak kalah dengan pasukan khusus Valiant Dragon. Namun, bangsanya sendiri tidak berani bergerak sama sekali. Mereka takut orang yang tidak bersalah akan dirugikan jika mereka bertindak melawan teroris. Dari awal operasi hingga mengendalikan situasi, para penjahat kota dosa tidak punya banyak waktu untuk keseluruhan proses. Jelas semuanya berjalan sesuai rencana mereka, termasuk rencana mereka untuk memikat musuh. 1 menit berlalu. Rencana mereka selanjutnya adalah menjara uang dalam jumlah yang sangat besar dari bank dan yang paling membuatnya takut adalah dia tidak tahu apakah orang-orang ini masih akan mengebom gedung setelah semuanya selesai. Ada lebih dari 10.000 nyawa di sini dan tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas kematian orang-orang ini. Tidak diragukan lagi bahwa unit intelijen telah gagal, tetapi sebagai komandan operasi ini, dia juga bertanggung jawab untuk itu. Yang terpenting, semua tanggung jawab ini tidak ada artinya. Yang terpenting saat ini adalah nyawa orang-orang ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ye Feng merasa sangat tidak berdaya. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Zhan Jing menggelengkan kepalanya dan menunggu di sana. Dia sudah tahu sejak awal bahwa ini akan sukses, mereka sudah memiliki beberapa orang mereka di unit intelijen federal. Selain itu, kepala keamanan gedung Cakrawala ini juga salah satu dari mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membawa begitu banyak bahan peledak? Semua persiapan dimulai 2 tahun yang lalu ketika gedung Horizon sedang dibangun dan target mereka adalah keluarga yang mendukungnya. Operasi kriminal kota dosa selalu menjadi pukulan telak. Ketika mereka dimobilisasi, itu pasti akan selesai dalam sekejap. Seluruh operasi kali ini hanya memakan waktu setengah jam untuk diselesaikan tetapi jumlah sumber daya yang mereka kerahkan juga sangat besar. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengisolasi semua sinyal dari gedung Horizon, menyusup ke sinyal militer dan memblokir satelit. Tetapi mereka dipersiapkan dengan baik dan dibandingkan dengan jumlah uang yang sangat besar yang mereka tuai, mengerahkan begitu banyak usaha bukanlah apa-apa. Apakah mereka akan mengebom gedung Horizon atau tidak? Jawabannya, jelas tidak. Kota dosa itu gila, tetapi mereka tidak akan secara impulsif memprovokasi federasi sepenuhnya. Federasi memiliki beberapa orang yang menakutkan di sana dan jika mereka diprovokasi, kota dosa tidak akan mampu memikul tanggung jawab itu. Tapi bom itu asli karena butuh waktu untuk menjinakkannya dan mereka juga harus melakukan pemeriksaan. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan pasukan federal daripada mengejar mereka. Hati Zhan Jing dipenuhi dengan kepuasan saat ini.
Nyatanya, sebagai ahli pengendalian pikiran, dia sama sekali tidak tertarik pada uang. Dia hanya menyukai prosesnya dan merasa bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Rasa pencapaian itu tidak ada bandingannya dengan hal lain. Transfer selesai. Sepotong kecil modul keluar dari sistem dan Zhan Jing menjepitnya di antara jari-jarinya. Chapter 54, Don't Be Afraid. Sinar terang dari meriam membeku dan target mereka hanyalah orang kecil itu bersama ibunya di belakangnya. Lan Xuanyu tidak tahu harus berbuat apa saat ini, dia hanyalah seorang anak berusia 6 tahun tetapi ada Mesya setinggi 6 meter di depannya. Dia menembakkan penusuk es tetapi ketika mendarat di atasnya, itu hanya memantul tanpa menimbulkan kerusakan sama sekali. Nan Cheng sudah merosot ke tanah. Mustahil baginya untuk bergerak, namun, dia tidak mundur dan dia hanya berdiri di sana dengan tangan terbuka lebar dengan bibir terkatup rapat. Dia takut, ketakutan, tapi dia ingin melindungi ibunya. Xuanyu, lari, cepat, lari, Nan Cheng memanggil dengan lemah. Tentu saja, dia juga melihatnya. Dia benar-benar membenci dirinya sendiri karena begitu tidak berguna. Jika dia seorang petarung, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan bahkan ketika berhadapan dengan Mesya hitam, tapi dia tidak bisa, dia benar-benar tidak bisa bertarung. Melihat sosok kecil putranya yang menghalanginya dengan tangan terbuka lebar, hatinya akan tercabik-cabik. Dia hanya memiliki satu keinginan di dalam hatinya dan itu adalah membiarkan putranya melarikan diri dengan cepat. Dia rela melakukan apa saja. Tapi para bandit tidak akan menunjukkan belas kasihan dan meriam bimbingan jiwa itu tetap menembak. Ledakan, ada cahaya terang dari mulut meriam dan cahaya yang menyilaukan itu menyebabkan Lan Xuanyu menutup matanya seketika. Pada saat ini, pikirannya benar-benar menjadi kosong tetapi juga pada saat ini, suara meyakinkan yang sangat familiar bergema di kepalanya. Jangan takut, Lan Xuanyu tercengang tapi dia menyadari bahwa dia tidak terluka sama sekali. Kemudian, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi. Dia mengangkat kepalanya, cahayanya masih menyilaukan tapi berkas cahaya yang seharusnya membasmi dirinya tampak berhenti di udara. Dia tidak mendengar tangisan atau jeritan lagi. Lingkungannya menjadi sunyi dan semua orang berhenti bergerak. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat Nan Cheng dan menyadari bahwa ibunya juga tidak bergerak. Ada rasa teror di matanya dan dia mengangkat satu tangan ke arahnya seolah dia ingin dia meninggalkan tempat ini. Tapi semuanya terhenti saat ini, tidak ada suara apapun, bahkan tidak ada bisikan. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kemudian, sebuah tangan halus membelai kepalanya dengan lembut. Lan Xuanyu berbalik dengan cepat dan melihat seseorang memakai topeng. Rambut peraknya berkilau di bawah cahaya yang menyilaukan itu dan tatapannya agak sedingin es. Guru Nana, Lan Xuanyu berseru kaget sebelum matanya memerah. Dia segera masuk ke pelukan Nana dan menangis. Mereka menyakiti Momi. Guru Nana, ibuku terluka. Jangan menangis, Xuanyu. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja dengan saya di sekitar. Nana menepuk punggungnya dengan ringan dan menenangkan hatinya yang ketakutan. Kamu sangat berani. Kamu berdiri di depan Momi untuk melindunginya. Kamu sudah menjadi laki-laki. Nana mengusap punggungnya dengan lembut dan menenangkannya. Pada saat ini, dia berbalik untuk melihat Mesya hitam itu serta sinar cahaya itu. Tatapannya dingin dan tenang. Detik berikutnya, permukaan Mesya itu mulai retak dengan ding yang keras dan tajam. Seluruh Mesya hancur berkeping-keping bersama dengan pengemudi dan seberkas cahaya yang akan menelan mereka. Semuanya hilang sama sekali. Ding 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 ding, suara renyah terus bergema satu demi satu dan para bandit yang tergantung di udara meledak dan dimusnahkan satu persatu. Ketika Lan Xuanyu mendengar suara itu, dia ingin melihat ke atas tetapi Nana menutupi matanya dengan telapak tangannya dan hanya memeluknya dalam diam. Setiap anggota mundur, tatapan dingin melintas di mata Nana lagi bersama dengan cahaya perak dan semuanya kembali normal. Xuanyu, tangisan pedih Nan Cheng hanya keluar dari tenggorokannya saat ini. Mama, teriak Lan Xuanyu dan cepat-cepat keluar dari pelukan Nana sebelum berlari menuju Nan Cheng. Melihat Lan Xuanyu berlari ke arah Nan Cheng, Nana terdiam dan rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan muncul di bawah matanya. Lan Xuanyu memeluk erat Nan Cheng namun ada darah segar mengalir keluar dari sudut bibir Nan Cheng. Dia benar-benar telah menimbulkan kerusakan serius dari serangan tadi. Nana berjalan ke Nan Cheng. Dia berjongkok dan menekan tangannya di punggungnya sambil dengan lembut berkata, "Kamu benar-benar baik." Nan Cheng tertegun.
Dia tidak benar-benar mengerti apa yang dia katakan, tetapi tepat setelah itu, napas dingin mengalir ke seluruh tubuhnya dengan cepat dan dia merasakan kenyamanan yang tidak dapat dijelaskan. Rasa sakitnya juga berkurang drastis. Lingkaran cahaya perak beriak dari tubuh Nana. Tidak ada bedanya dengan mereka yang sudah mati tetapi warga yang terluka itu pulih dengan cepat di bawah lampu perak. Dalam sekejap, rintihan dan tangisan berkurang drastis dan mata semua orang terfokus pada siluet perak itu. Meskipun mereka tidak bisa bergerak sekarang, mereka masih bisa melihat dan mendengar, dan mereka menyaksikan semua yang terjadi. Mereka tidak mengerti siapa gadis berambut perak ini, tetapi para bandit itu seperti macan kertas di hadapannya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Yang paling penting, mereka diselamatkan. Kondisi Nancheng menjadi stabil dengan sangat cepat dan Nana berkata kepadanya, kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang menyakiti Suanyu pergi. Paling aman jika dia mengikutiku. Nancheng mengangguk terus-menerus. Dia jelas melihat semua yang terjadi sekarang. Dia adalah kaisar roh tetapi apapun yang dilakukan Nana barusan benar-benar di luar jangkauan pengetahuannya tentang dunia ahli roh. Kemampuan macam apa itu? Dia bisa membuat ruang sebesar itu terhenti dan dia bahkan bisa menghentikan energi agar tidak bergerak. Apa dia? Dia tidak memiliki sedikit pun keraguan lagi. Guru Nana ini benar-benar seorang Douluo bergelar. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada bangunan itu, tetapi bagaimanapun juga, Suanyu pasti akan paling aman di sisinya. Suanyu, kemarilah. Nana merentangkan tangannya ke arah Lan Suanyu. Lan Suanyu memandang Nancheng dan dia dengan cepat berkata, ayolah, Momi akan merasa nyaman jika kamu pergi dengan Guru Nana. Ibu akan baik-baik saja. Pada saat ini, dia merasa lega atas semua yang dilakukan putranya untuknya terutama dia menggunakan tubuh lembutnya sebagai tameng untuk melindunginya. Sebelum itu, dia dalam kesedihan tapi sekarang, hatinya mencair. Dia baru berusia 6 tahun, namun dia sudah tahu bagaimana melindungi ibunya. Lan Suanyu menerkam kepelukan Nana, dia memeluk lehernya dengan erat dan kemudian mencium pipinya. Guru Nana, terima kasih. Nana menggendongnya dan berdiri. Mari kita berurusan dengan orang-orang jahat itu. Lampu perak menyala dan dia menghilang bersama Lan Suanyu begitu saja. Sosok hitam naik ke langit dan mendarat di atap gedung untuk bertemu dengan kapal perang kecil dan ramping yang panjangnya sekitar 100 meter dan lebar lebih dari 30 meter. Sinar penyambutan bersinar di tanah atap dan para bandit dalam mesya berukuran kecil yang menyerbu ke dalam cahaya dengan cepat diserap ke dalam kapal perang. Tindakan mereka sangat cepat. Mereka tidak berhenti sama sekali dan hanya dalam waktu singkat, hampir semua orang masuk. Chapter 55, Soul Be the Fireworks. Saat itu, sesosok terbang dari samping dan mendarat dengan stabil di atap. Itu Zanjing. Kami telah berhasil. Raja Kegelapan Abadi, Anda benar-benar tidak ingin mempertimbangkan untuk membuat kembang api besar di kota Ziluo. Ini adalah sesuatu yang akan sangat dibanggakan kota dosa kita untuk waktu yang sangat lama. Jumlah uang ini akan dapat mendukung pengeluaran kota dosa untuk waktu yang lama. Zanjing memiliki sedikit kegilaan yang berkilauan di matanya. Baginya, yang terpenting adalah selalu ada rasa puas setelah melakukan kejahatan. Diam dan segera masuk ke kapal. Apakah Anda tahu betapa menakutkannya orang-orang tua di federasi itu? Apakah Anda mencoba untuk memikat kuil Dewa Perang atau mungkin Sekte Tang atau orang-orang dari Akademi Shrek? Lompat sendiri dari atap jika kamu ingin mengadili kematian, jangan seret seluruh kota dosa bersamamu, kata Raja Kegelapan Abadi dengan dingin. Emosinya tidak berubah namun Zanjing bergidik. Beberapa nama yang disebutkan oleh Raja Kegelapan Abadi ini benar-benar seperti petir yang menusuk telinganya. Tidak, aku tidak menginginkan itu. Ayo pergi, kalau begitu. Tapi kami kehilangan komunikasi dengan tim 4. Zanjing berbicara sambil berlari menuju sinar. Jangan pedulikan mereka, biarkan mereka mati jika komunikasi terputus. Tinggalkan segera, waktu pemblokiran sinyal sudah mencapai batasnya. Cahaya menyala dan Zanjing menghilang ke dalam berkas cahaya. Detik berikutnya, dia sudah tiba di kapal perang yang tak terlihat. Kapal perang ini tidak besar tetapi kecepatannya sangat cepat seolah-olah bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Bahkan kapal perang berukuran kecil tercepat di federasi tidak dapat dibandingkan dengannya. Terutama perangkat bimbingan jiwa yang tak terlihat. Tidak hanya lebih maju, ada 10 ahli arwah yang ahli dalam penyembunyian yang mengendalikannya.
Ini memungkinkan kota dosa untuk dapat bergerak dengan bebas dan juga merupakan perlindungan penting untuk melakukan kejahatan di seluruh federasi. Oleh karena itu, ketika Zanjing naik ke kapal perang, dia langsung merasa lega, misi ini dianggap telah selesai. Bandit lain melepas mesia berukuran kecil yang mereka kenakan setelah mereka memasuki kapal perang dan ketika mereka melihat Zanjing, mereka semua menunjukkan ekspresi fanatik. Kemampuan Zanjing cukup rata-rata tapi dia pasti ahli kejahatan. Dialah yang membuat rencana kali ini dan bahkan Raja Kegelapan Abadi hanya mengarahkan semuanya secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa meskipun Zanjing hanyalah satu dari 12 utusan kota dosa, statusnya relatif tinggi, bahkan penguasa kota sangat memikirkannya. Senyum tipis muncul di wajah Zanjing saat dia berjalan ke kursinya dengan santai sebelum dia duduk. Selain tim 4, yang telah kehilangan komunikasi dengan kami, anggota lainnya semuanya telah memasuki kapal perang. Sebuah pesan datang dari kokpit. Kalau begitu ayo pergi. Mari kembali dengan kemenangan dan saat kita kembali, kota dosa akan menyambut semua pejuang pemberani dengan tangan terbuka. Hahaha, Zanjing memberi perintah dan terkekeh. Kapal perang tak terlihat itu perlahan berbalik saat digantung di udara. Busurnya diangkat dan segera, bola energi mulai terkumpul dari api di ekornya. Dua berkas cahaya yang kuat kemudian meledak, membawa kapal perang sepanjang 100 meter ini ke langit saat menembus penghalang suara hampir secara instan. Sinar cahaya yang terdistorsi muncul di permukaan kapal perang dan memasuki kondisi tak terlihat. Setelah semua ini selesai, mereka akan benar-benar dapat bebas dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan radar satelit federal tidak akan dapat melacak mereka atau kemana tujuan mereka. Ini adalah kapal perang yang bisa melakukan perjalanan di luar angkasa. Juga, pada saat inilah lampu perak menyala di atap dan Nana, yang menggendong Lan Xuanyu, muncul. Benturan kuat yang berasal dari semburan api di ekor kapal perang menyebabkan angin puyuh yang dahsyat di atap. Nana memeluk Lan Xuanyu dengan erat dan ketika angin puyuh itu mendekatinya, itu segera berubah menjadi angin musim semi yang lembut dan dengan ringan mengacak-acak rambut peraknya. Nana mengangkat kepalanya dan melihat ke kapal perang yang sudah menjadi sedikit ringan. Dia kemudian bergumam, mau pergi. Dia memegang tangan kanan Lan Xuanyu dan cincin di sekitar ibu jarinya secara alami pergi ke telapak tangannya. Kemudian, Nana berbalik setengah jalan dan di bawah tatapan takjub Lan Xuanyu, dia melakukan aksi melempar. Bayangan biru tua melesat ke langit dan menghilang dalam sekejap. Guru Nana. Lan Xuanyu tidak menyadari bahwa cincinnya hilang dan hanya ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh Guru Nana. Nana menundukkan kepalanya dan mencium keningnya, tidak apa-apa, sudah berakhir. Ledakan, di langit yang jauh, dekat atmosfer, terdengar gemuruh keras diikuti dengan api yang kuat bermekaran hingga menjadi bola api raksasa. Bola api tetap berada di langit selama 10 detik sebelum perlahan-lahan padam. Nana mengangkat tangan kanannya ke arah kehampaan dan benda biru tua dengan cepat mendarat di telapak tangannya. Dia memegang tangan Lan Xuanyu dengan sangat santai dan cincin biru tua itu kembali ke ibu jarinya dengan diam-diam sekali lagi. Guru Nana, apa itu? Lan Xuanyu melihat bola api dari jauh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu seharusnya kembang api. Nana tersenyum tipis. Kemudian, cahaya perak melintas di matanya dan lapisan gelombang mental tak terlihat segera menyebar keluar menggunakan tubuhnya sebagai intinya. Itu menutupi seluruh kota Ziluo hampir dalam sekejap mata. Ye Feng sedang berdiri di samping tempat tidur di pusat Ting Teng di lantai 111 saat dia menatap bola api raksasa yang meledak. Seperti itu, kapal perang kota dosa, itu meledak. Dididi, dididi. Perangkat komunikasinya mulai berdering dengan gila. Juga, pada saat ini, semua kontrol dan fasilitas komunikasi telah diaktifkan kembali. 10 menit kemudian, di sebuah apartemen tak jauh dari gedung Horizon. Lantainya sedikit terdistorsi dan kain diangkat saat seseorang bosan. Dia tampak seperti pria parubaya biasa dan kain di tangannya tampak seperti jubah raksasa. Pada saat ini, ada ketakutan yang kuat di mata orang ini. Bahkan tubuhnya gemetar karena ketakutan ini. Meledak, meledak, meledak. Siapa yang melakukan ini? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Jika bukan karena jubah tembus pandang ini, saya khawatir kekuatan spiritual itu akan menangkap saya. Itu terlalu menakutkan. Orang ini setidaknya harus berada di peringkat ranah domain roh. Tuhan, sebenarnya ada orang seperti itu di kota Ziluo. Untungnya,
Untungnya saya tidak berada di kapal perang yang tidak terlihat. Saya harus meninggalkan tempat ini, saya harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Tuanku, aku adalah Raja Kegelapan Abadi. Sesuatu yang besar terjadi, saya khawatir kita telah menabrak paku. Ketika Nancheng membawa pulang Lan Xuanyu, hari sudah siang. Setelah segala macam interogasi dan verifikasi, mereka dibebaskan sedikit lebih awal dari kantor polisi karena mereka membawa seorang anak. Serangan teroris kali ini mengguncang seluruh kota Ziluo. Saat ini, gedung Horizon telah sepenuhnya diambil alih oleh militer dan jumlah korban masih belum dikonfirmasi. Para ahli penjinak bom membongkar lebih dari ratusan bom. Bangunan mahal ini hampir runtuh. Tapi bagaimanapun juga, gedung Horizon mengalami kerugian besar kali ini. Chapter 56, I don't want to leave with you. Begitu mereka sampai di rumah, Lan Xuanyu adalah orang pertama yang masuk setelah pintu dibuka. Guru Nana, Guru Nana. Dia segera memanggil. Setelah menangani situasinya, Nana menyerahkan Lan Xuanyu ke Nancheng dan menghilang sendiri. Kamu kembali. Nana berjalan keluar dari kamarnya dengan senyum di wajahnya, masih mengenakan piyama yang dibelikan Nancheng untuknya dengan rambut peraknya disisir menjadi ekor kuda seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah melihatnya, Lan Xuanyu bergegas menghampirinya dengan penuh semangat dan memeluk pahanya. Guru Nana, kamu luar biasa. Kapan saya akan menjadi sekuat Anda? Nana tersenyum. Kamu harus berlatih keras kalau begitu. Berlatihlah dengan baik dan pada akhirnya Anda akan berhasil. Guru Nana. Nancheng berjalan mendekat dengan tubuhnya yang masih gemetar karena emosi. Nana juga tersenyum padanya. Itu bukan apa-apa. Selama kalian berdua baik-baik saja. Kalian berdua pasti lelah, pergi dan istirahatlah. Tidak, aku ingin berlatih denganmu. Guru Nana, aku ingin menjadi lebih kuat. Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi keras kepala. Segala sesuatu yang terjadi adalah perangsang yang relatif kuat untuk anak laki-laki kecil seperti dia. Saat dia berdiri di depan ibunya dan menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya, hatinya tergerak. Apalagi setelah kedatangan Nana di saat-saat yang sangat tepat di tengah-tengah krisis yang memprihatinkan dan bagaimana menangani para bandit dengan mudah, hal itu meninggalkan dampak yang mendalam di hati kecilnya. Jika Guru Nana bisa melakukannya, saya juga bisa. Saya harus bekerja keras. Jika kamu tidak lelah, tentu saja, jawab Nana sambil tersenyum. Nancheng menganggukkan kepalanya juga. Baiklah, pergi dan belajarlah dari Guru Nana. Mumi akan mandi dulu sebelum membuat makan malam. Saat ini, dia tidak hanya mengagumi Nana, tetapi dia dipenuhi dengan rasa terima kasih yang kuat. Jika bukan karena penampilan Nana yang tepat waktu, keduanya pasti sudah. Berita serangan teroris di kota Ziluo dengan cepat sampai ke kota surga Luo dan bahkan muncul di berita malam. Jumlah kematian yang dikonfirmasi mencapai total 131 orang dan lebih dari 800 korban lainnya. Bangunan Horizon rusak parah tetapi semua teroris ditangkap. Apa yang tidak disebutkan oleh berita itu adalah bagaimana mereka ditangkap. Serangan teroris disematkan ke organisasi teroris terkenal, City of Sin, tetapi mereka kemudian menghilang tanpa jejak. Atasan di Federasi sangat marah dan memberi perintah agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, mereka mulai melakukan penyelidikan internal untuk mencari jejak organisasi tersebut sambil menghibur keluarga almarhum pada saat yang bersamaan. Di dalam zona merah pusat Komando Militer Distrik Militer Ziluo. Ding! Pintu terbuka dan Ye Feng secara bertahap mengangkat kepalanya ke dalam ruangan yang gelap gulita. Cahaya yang menembus ke dalam ruangan membutakannya dan menyebabkan dia menyipitkan mata. Komandan Ye, silakan ikut dengan kami. Ye Feng berdiri. Tidak ada alat pemandu roh yang melarang mobilitasnya tapi dia jelas bingung. Lagi pula, serangan teroris itu mengakibatkan korban tewas lebih dari 100 orang. Harus ada seseorang yang disalahkan dan sebagai orang yang memimpin operasi melawan teroris, tanggung jawab secara alami jatuh pada dirinya. Tentu saja, Departemen Intelijen juga menghadapi masalah pengangguran yang parah. Saat tim investigasi dibentuk oleh Federation in Heaven Luo Planet, mereka menetapkan kehadiran mereka di kota Ziluo dan segera menempatkan Ye Feng sebagai tersangka. Di dalam ruang investigasi metalik, semuanya jelas jauh lebih dingin. Komandan Ye, harap berikan penjelasan tentang seluruh peristiwa yang Anda alami sehubungan dengan serangan teroris di Gedung Horizon. Wanita yang bertugas menanyainya adalah seorang wanita berkacamata berusia sekitar 30 tahun.
Saya akan membahas semuanya, 3 bulan sebelum kejadian ini. Ye Feng bekerja sama dan mulai menceritakan keseluruhan acara. Dia memberikan semua yang dia dengar dan lihat. Pembicaraan berlangsung selama 2 jam. Bagus, Komandan Ye, kami telah merekam semua yang Anda sebutkan. Saya harus merepotkan Anda dengan menempatkan Anda dalam isolasi selama beberapa hari ke depan sampai hasil investigasi keluar. Ye Feng berdiri dan berjalan keluar. Dia bukan satu-satunya yang diselidiki. Besarnya serangan itu terlalu besar dan mengguncang seluruh federasi. Skala serangan teroris seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, itu bahkan mengancam nyawa lebih dari 1 juta warga. Kota dosa dengan cepat didorong ke jantung perjuangan tetapi karena sangat licik, organisasi itu sepenuhnya menyembunyikan diri. 3 hari kemudian, ding dong, ding dong, ding dong. Bel pintu Lan Xuanyu ditekan beberapa kali. Nan Cheng sedang bekerja sementara Lan Xuanyu jelas di sekolah. Hanya menyisakan Nana di rumah. Nana berjalan keluar dari kamarnya dan mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri, mereka datang. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. 8 sosok berdiri di luar dan menyambutnya. Dari mereka, yang berdiri tepat di depan adalah seseorang yang dikenalnya. Nana, Anda membuat saya mencari Anda di semua tempat. Mengapa Anda datang ke Heaven Luo Planet? Yun Yan menarik tangannya dan bertanya dengan cemas. Ada emosi aneh bercampur dengan kecemasannya. Nana diam-diam menarik tangannya dan tanpa niat membiarkan mereka masuk, dia menjawab dengan acuh tak acuh. Kenapa kamu menemukanku? Yun Yan tertawa getir. Kamu masih dalam periode pengamatanmu. Anda tidak dapat meninggalkan Heaven Dou Planet. Kepergianmu menimbulkan banyak masalah bagiku dan apa yang terjadi di Gedung Horizon. Apakah itu benar-benar kamu? Sambil mengatakan itu, perangkat komunikasi bimbingan jiwa di tangannya menyala dan melepaskan proyeksi yang membentuk gambar 3 dimensi. Layar mengungkapkan pemandangan di atas Gedung Horizon dengan Nana memegang Lan Xuanyu di satu tangan dan dengan tangan lain terangkat ke atas saat dia melepaskan cahaya biru tua. Detik berikutnya, kapal perang tak terlihat kota dosa meledak. Nana sedikit terkejut, dari mana kamu mendapatkan itu? Ini adalah gambar terakhir yang diambil saat satelit terganggu. Aku tidak percaya, apakah ini benar-benar kamu? Yun Yan menjawab. Nana menganggukkan kepalanya. Yun Yan menarik napas dalam-dalam. Nana adalah seseorang yang dicairkan dari balok es 1000 tahun. Dia sebenarnya sekuat itu, tapi mengapa tes yang dilakukan tidak menangkap kekuatannya? Nyonya Nana, silakan ikuti kami kembali ke Heaven Dou Planet untuk penyelidikan. Pria parubaya yang berdiri di samping Yun Yan tiba-tiba angkat bicara. Orang-orang itu berpakaian seragam perak dengan lambang pedang emas di dada kiri mereka. Pedang emas memiliki lambang federasi yang tercetak di atasnya. Sementara dia berbicara, dia perlahan mengambil langkah keluar saat matanya bersinar terang, menyebabkan tekanan tak terlihat menyelimuti Nana. Meski tak banyak bicara, intimidasi itu ada. Nana hanya meliriknya dan menjawab, bagaimana jika aku tidak ingin pergi bersamamu? Seolah tersambar petir, pria parubaya itu tiba-tiba mengerang dan mundur 3 langkah ke belakang saat 7 lubangnya berdarah. Dentang. Orang-orang lain di belakangnya dengan cepat melepaskan senjata bimbingan roh mereka sendiri dan mengarahkannya ke Nana. Berhenti. Yun Yan segera merentangkan tangannya dan melindungi Nana. Berhenti. Pria parubaya itu berteriak, dia saat ini diliputi oleh keterkejutan. Ketika gambar itu muncul di meja kepala tim investigasi pusat federasi, mereka sudah sangat mementingkan mencari Nana dan dengan demikian mengundang pria itu. Siapa yang mengira bahwa wanita cantik yang tidak terlihat berusia di atas 20 tahun akan sangat menakutkan. Kontak langsung membuatnya menyadari bahwa wanita di depannya tidak terduga, dan bukan seseorang yang mampu dia lawan. Itulah alasan mengapa dia menghentikan anak buahnya. Dia takut bawahannya akan bergerak padanya tanpa mengetahui apa yang dia mampu lakukan karena bagaimanapun, Lady Nana mereka adalah orang yang telah membunuh para teroris itu. Bab 57, Permintaan Nana. Nona Nana, tolong jangan salah paham. Anda telah meninggalkan planet surga Dou tanpa izin kali ini tetapi Anda bertindak heroik di kota Ziluo dan bahkan memulihkan sejumlah besar kerugian dan reputasi untuk federasi. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat mengikuti kami kembali ke surga Dou untuk membantu penyelidikan. Seorang pria parubaya berbicara dengan sangat hormat. Tapi aku tidak mau pulang,
masih banyak hal yang harus kulakukan di sini, jawab Nana lugas. Untuk anak itu, Yun Yan berseru. Tatapan Nana tiba-tiba berubah tajam. Yun Yan, apa itu? Yun Yan tertegun. Dia belum pernah melihat Nana seperti itu. Ingat ini, jika ada yang berani menyakiti anak itu maka kalian semua harus menghadapiku dan aku tidak akan ragu untuk melakukan apapun, kata Nana dengan kaku. Dia terdengar sangat tenang tetapi semua orang di tempat kejadian merasa jiwanya bergetar. Pria parubaya itu menangis dengan sedihnya di dalam. Siapa sebenarnya orang ini? Para idiot dari Biro Investigasi Pusat itu mencoba membunuhku. Aku hanya dewa perang cadangan dari War God Temple, bukankah ini intimidasi? Yun Yan tersenyum pahit. Nana, karena aku telah bersamamu selama beberapa tahun dan pusat penelitian mencairkanmu untuk memungkinkanmu mendapatkan kembali kehidupan baru, bisakah kau kembali bersama kami? Jika tidak, saya akan dihukum berat. Aku mohon padamu, oke. Nana mengerutkan alisnya. Yun Yan kemudian mencoba menyelidiki. Nana, apa hubunganmu dengan anak itu? Dia murid yang kuambil, kata Nana. Murid, Yun Yan tertegun. Dia sangat berbakat dan saya mengajarinya. Saat dia pergi ke gedung Horizon untuk bermain, tapi serangan teroris terjadi dan saya menyelamatkannya. Kata-katanya sederhana tetapi keseluruhan cerita diceritakan. Yun Yan menghela nafas lega. Kalau begitu, bisakah kamu kembali ke Heaven Dow City bersamaku dan menjelaskannya? Juga, Anda bekerja sangat keras untuk menjadi warga negara federal dan Anda masih di bawah pengawasan sekarang. Jika Anda melanggar undang-undang federal sekarang, itu akan menjadi masalah bagi kewarganegaraan resmi Anda dan bahkan mungkin melibatkan siswa Anda. Bahkan jika Anda sangat kuat dan mampu melindunginya, apakah Anda ingin dia tinggal bersama Anda sebagai penjahat federal? Anda masih memiliki waktu sekitar 5 tahun dan Anda tidak perlu diawasi lagi. Benar-benar tidak layak untuk mengacaukannya sekarang. Nana terdiam. Dewa perang cadangan yang berdiri di samping mengacungkan jempol. Yun Yan ini benar-benar dikirim ke sini untuk melakukan manipulasi dan dia berbicara dengan cukup baik. Juga, dari cara Nana bertindak, dia kuat tetapi dia tidak memiliki niat buruk terhadap federasi. Jika dia melakukannya hanya untuk melindungi anak itu dan menekan kejahatan dan mendorong kebaikan, itu jelas merupakan pelayanan yang berjasa tetapi sia-sia. Jika dia memberikan bimbingan, itu mungkin masih dianggap sebagai hal yang baik bagi federasi. Selain itu, dia dibangunkan secara kriogenik dan memiliki nilai penelitian. Setelah apa yang terjadi kali ini, tidak ada yang tahu bagaimana federasi akan menghadapi situasi khusus ini. Dia baru-baru ini dipromosikan menjadi Douluo berjudul tetapi dia tidak berdaya di hadapannya. Tak perlu dikatakan bahwa dia setidaknya harus menjadi Super Douluo. Keberadaan seperti itu sulit didapat. Baiklah, aku akan pergi dengan kalian. Nana akhirnya mengalah. Dia tidak khawatir memiliki status resmi atau semacamnya, dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan itu, tetapi dia tidak ingin mengganggu kehidupan damai Lan Xuanyu. Bagus, terima kasih, Nana. Yun Yan sangat tersentuh sehingga dia ingin memeluknya tetapi Nana mengangkat tangannya dan menghentikannya. Tapi aku punya 2 permintaan, kata Nana acuh tak acuh. Berbicara, kata Yun Yan tanpa ragu. Misinya kali ini adalah membawa Nana kembali dengan cara apapun. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada murid saya, kata Nana. Yun Yan mengangguk dengan cepat. Kamu harus. Kedua, anak ini lemah secara fisik dan perlu diberi makan. Kalian harus mengirimkan beberapa bahan berharga setiap hari. Mereka setidaknya memiliki tingkat yang sama dengan tendon naga. Nana mengikuti. Yun Yan menoleh untuk melihat dewa perang cadangan di sebelahnya. Dia tidak bisa menjadi pembuat keputusan untuk hal-hal seperti itu dan setelah dewa perang cadangan mendengar apa yang dikatakan Nana, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untuk seseorang sekuat Nana dan masih tidak berafiliasi dengan federasi manapun, yang lebih buruk adalah tidak memiliki kekhawatiran. Orang yang tangguh tanpa kekhawatiran akan bertindak tanpa ragu, tetapi Nana jelas sangat peduli dengan muridnya sehingga jelas bahwa dia memiliki kekhawatiran dan emosi. Ini jauh lebih baik, tidak masalah. Serahkan ini ke kuil Dewa Perang. Kami memiliki jaringan sendiri jadi Nona Nana, Anda tidak perlu khawatir. Dengan pertemuan barusan, dia tanpa sadar mulai memanggilnya dengan hormat. Baiklah, tidak ada yang lain. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padanya malam ini. Kalian boleh pergi dulu dan datang menjemputku besok jam segini. Setelah berbicara, Nana menutup pintu.
Melihat pintu yang tertutup, Yun Yan merasa sedikit malu saat dia menoleh dan menatap Dewa Perang Cadangan. Dewa Perang Cadangan memberinya anggukan sebelum dia pergi. Yun Yan dengan cepat menyusulnya dan berbisik, apakah menurutmu Nana akan mengingkari kata-katanya? Dewa Perang Cadangan menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Pada levelnya, dia harus tahu bahwa tindakan dan pengetahuan harus berjalan seiring. Kalau tidak, itu akan mengacaukan pikirannya dan memengaruhi kultivasinya. Mari kita kembali dan lapor dulu. Peneliti Yun, hubungi pesawat ruang angkasa di pusat penelitian dengan cepat. Kami akan kembali ke planet Surga Do besok. Oh, tentu. Yun Yan mengangguk dan merasakan beban di pikirannya. Peneliti Yun, tahukah kamu apa sebenarnya peringkat Nona Nana? Dewa Perang Cadangan bertanya tiba-tiba. Ah, saya tidak. Ketika kami melakukan tes sebelumnya, kami tidak menyadari bahwa ada energi di tubuhnya dan hanya mengira dia adalah gadis yang sangat sehat dan biasa, kata Yun Yan dengan nada jengkel. Ekspresi Dewa Perang Cadangan menjadi aneh. Gadis biasa, satu tatapan dari seorang gadis biasa bisa membuatku hampir hancur. Seorang gadis biasa bisa menghancurkan kapal perang yang melaju dengan kecepatan supersonik hanya dengan gerakan sederhana. Jika dia adalah gadis biasa, apakah kata biasa itu ada? Kembali ke kamar, Nana duduk di sofa dalam diam dan rasa kehilangan bergejolak di hatinya. Sejak dia bangun, dia selalu hidup dalam ketidaktahuan. Beberapa tahun telah berlalu tetapi rasanya seperti menjentikkan jari baginya. Itu juga tidak meninggalkan banyak kesan padanya. Sampai dia bertemu Lan Xuanyu, dia tidak yakin mengapa, tetapi pertama kali dia melihatnya, dia seperti magnetit yang menariknya. Perasaan semacam itu sangat ajaib, bahkan agak tak terlukiskan. Mungkin, ini adalah takdir. Dia masih harus pergi pada akhirnya dan Nana tahu bahwa jika dia tetap tinggal, itu pasti akan membawa lebih banyak masalah daripada bantuan kepada Lan Xuanyu. Dia masih memiliki orang tuanya dan dia masih orang luar. Namun, menjadi logis adalah satu hal dan melakukannya adalah hal lain. Dia tiba-tiba memiliki emosi, keengganan. Apa yang harus dia katakan padanya ketika dia melihatnya? Dengan kepribadiannya, dia pasti akan menatapnya dengan penuh kerinduan dan bahkan memeluk kakinya dengan mata memerah, menangis dan tidak ingin melepaskannya. Ketika itu terjadi, bisakah dia benar-benar mengeraskan hatinya dan pergi begitu saja? Tiba-tiba, ada sengatan di hatinya. Nana terkejut menemukan bahwa jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin akan mengabaikan semuanya dan tetap tinggal, tidak peduli apa yang harus dia hadapi. Namun, dia jelas tidak takut menghadapi apapun. Dia beruntung telah lolos dari kematian dan bahkan melupakan semua tentang kehidupan sebelumnya sehingga dia tidak memiliki keterikatan tetapi Xuanyu kecil masih anak-anak, bagaimana dia tahan membawa begitu banyak masalah. Lebih jauh lagi, orang tuanya pasti tidak menginginkan hal ini. Nana menghela nafas pelan dan dia sedikit frustrasi. Bab 58, Guru Nana pergi. Malam, Lan Xuanyu turun dari bus sekolah secepat yang dia bisa dan sambil berjalan, dia melatih gerakan naga emas mengejutkan langit dengan kedua tangannya. Semakin dia berlatih, semakin dia merasa bahwa teknik ini mengandung misteri yang tak ada habisnya. Tidak hanya itu kuat dengan kekuatannya sendiri tetapi yang lebih penting, itu mampu meningkatkan fisiknya secara keseluruhan. Meskipun dia akan merasa lelah setelah menyelesaikan seluruh siklus latihan, dia akan merasa bersemangat dan bersemangat keesokan harinya seolah-olah dia terus meningkat. Dia berdiri di pintu dan mengetuk kata sandi yang merupakan tanggal lahir ibunya. Saya pulang. Lan Xuanyu memanggil dan berlari ke kamar Nana dengan gembira. Ada wewangian pada guru Nana yang sangat disukainya. Itu membuatnya selalu ingin berada di dekatnya. Guru Nana, kamu tidak di sini. Lan Xuanyu bingung. Seluruh kamarnya tersapu bersih seolah-olah tidak ada yang pernah tinggal di dalamnya sebelumnya. Dia dengan cepat berlari ke ruang pelatihan dan toilet, tetapi tidak berhasil, rumahnya tetap kosong. Apakah Guru Ana pergi keluar? Tepat pada saat ini, dengungan lembut tiba-tiba terdengar. Seberkas cahaya memproyeksikan dirinya di ruang tamu saat gambar Nana muncul. Xuanyu, setelah Anda kembali, kehadiran Anda akan mengaktifkan tanda roh yang saya tinggalkan. Gurumu akan pergi. Wajah Nana dipenuhi dengan kehangatan dan keengganan di dalam proyeksi saat dia mengangkat tangannya untuk menangkup wajahnya. Guru harus pergi karena beberapa hal. Saya berpikir untuk menunggu Anda sebelum pergi tetapi saya tidak berpikir bahwa saya akan bersedia jika Anda ada di sini.
Guru sangat menyukaimu sejak dia pertama kali melihatmu dan aku memilih untuk tinggal, berharap aku bisa menemanimu saat kamu tumbuh. Pada akhirnya, saat-saat indah itu singkat tetapi meskipun demikian, kenangan yang kita miliki bersama akan selalu melekat pada guru, dan guru tidak akan pernah melupakannya. Dengarkan ayah dan ibumu, berkultivasi sesuai dengan apa yang telah diajarkan guru kepada Anda. Saya meninggalkan nomor panduan roh yang akan sangat mahal karena terhubung ke planet, tetapi ketika kekuatan roh Anda menembus peringkat ke-20, Anda harus memanggil guru apapun yang terjadi. Pada saat itu, guru pasti akan datang kembali untuk mencari Anda, apapun keadaannya. Jadi, bekerja keraslah untuk mencapai peringkat ke-20. Teruslah berlatih naga emas mengejutkan langit. Ketika Anda mendapatkan penguasaan penuh atas itu, Anda harus dapat mempertahankan posisi Anda sendiri. Jangan menangis, kamu laki-laki dan tidak bisa meneteskan air mata begitu saja. Meskipun usiamu masih muda, bagimu untuk berdiri di depan ibumu untuk melindunginya hari itu menunjukkan bahwa kamu sudah menjadi laki-laki. Ini adalah perpisahan sementara, kita pasti akan bertemu lagi. Baiklah, aku akan berhenti di sini. Lagi dan guru benar-benar tidak bisa pergi. Aku akan mengirimkan nomornya ke ibumu dan memberitahunya tentang kepergianku juga. Selamat tinggal, Suanyu. Nana yang diproyeksikan melambaikan tangannya ke arah Lan Suanyu, sementara matanya memerah. Guru Nana, Lan Suanyu berteriak saat dia menerkam ke depan hanya untuk memeluk udara. Guru Nana, jangan pergi. Pusat ruang kota surga Luo. Saat mengikuti di belakang sekelompok pekerja dan Yun Yan menaiki pesawat ruang angkasa, Nana tiba-tiba membeku. Dia berbalik dan melihat ke arah tertentu. Yun Yan berdiri di sisinya. Dia baru saja menerima telepon Nana tidak lama setelah meninggalkan rumah Lan Suanyu bersama tim, mengatakan bahwa dia sekarang dapat segera pergi bersama mereka. Ini mengejutkannya, tetapi menyelesaikan misi sebelumnya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Ada apa, Nana? Tanya Yun Yan. Nana menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak apa-apa, ayo pergi. Suanyu, kita pasti akan bertemu lagi. Nan Cheng menduga kepergian Nana pasti terkait dengan teroris. Bagaimanapun, Nana telah menyelamatkan dua putra dan ibu dari krisis putus asa. Dia mendengar tentang kembang api yang bermekaran di langit dan tahu bahwa Nana ada hubungannya dengan itu. Lan Suanyu tetap tertekan selama seminggu penuh. Dia benar-benar memuja Nana, tetapi kepergiannya yang tiba-tiba telah mempengaruhi kondisi mentalnya yang lembut. Tapi, dia menyimpan kata-kata Nana di hatinya. Selama dia bekerja keras dan berkultivasi ke peringkat ke-20, dia akan bisa melihat guru Nana lagi. Saat ini, dia sudah berada di peringkat ke-13 dan tidak terlalu jauh atau dekat dengan gawang. Pengalaman di gedung Cakrawala mengajarinya pentingnya berkultivasi. Dia berkultivasi, dia berlatih lebih keras dan menikmati bahan-bahan mahal yang akan dikirim beberapa orang setiap hari. Kerja keras dan usahanya menghasilkan pertumbuhan besar di semua aspeknya. Satu-satunya fakta yang menyedihkan adalah bahwa kekuatan rohnya terus tumbuh dengan kecepatan yang lebih lambat seperti sebelumnya. Dia jauh lebih lambat dibandingkan dengan Ye Lingtong. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Nan Cheng akhir-akhir ini cerewet dan mudah tersinggung dan alasannya sederhana, Lan Xiao. Tepat 6 bulan telah berlalu sejak Lan Xiao pergi untuk misi. Lan Suanyu bisa lulus dari kelas 1 sebelum memasuki liburan tapi suaminya belum kembali. Dia berjanji bahwa dia akan kembali untuk menemani dia dan putranya selama liburan, dan mengajak mereka bermain tetapi dia terlambat sebulan, dia bahkan tidak menelepon. Karena itu adalah penyelidikan planet, Nan Cheng hanya bisa menunggunya untuk memulai komunikasi. Keadaan pikirannya yang mengkhawatirkan menyebabkan dia menyesal tidak menghentikan suaminya untuk pergi. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mengizinkannya dalam misi serupa di masa depan. Mereka tidak pernah berpisah begitu lama sejak mereka mengenal satu sama lain dan dia sangat merindukannya. Lan Suanyu secara alami merindukan ayahnya juga, dan kadang-kadang bertanya pada Nan Cheng kapan ayahnya akan pulang. Setiap kali, hati Nan Cheng akan menegang beberapa tingkat. Apakah sesuatu terjadi pada Lan Xiao? Dan tibalah hari terakhir sekolah semester kedua untuk siswa kelas 1. Planet Heaven Luo, Sekolah Heaven Luo anak perusahaan Si Luo. Lan Suanyu tiba di sekolah lebih awal. Hasilnya untuk periode kedua telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan semester sebelumnya, dia adalah yang pertama dalam setiap aspek di kelasnya. Setelah menjadi terkenal dari kelas tempur,
kemampuan tempurnya yang sebenarnya berada di peringkat teratas dan selama periode ini, Ye Lingtong tiba-tiba pindah sekolah. Tidak ada yang tahu kenapa tapi ini membuatnya tak tertandingi di seluruh kelas 1. Para guru hanya memperbaiki pekerjaan rumah liburan mereka, yang merupakan beberapa revisi dan persiapan untuk kelas budaya sebelum mereka menambahkan lebih banyak tugas untuk kultivasi. Lan Xuanyu baru-baru ini merasakan bahwa dia hampir mencapai peringkat ke-14 dalam hal kekuatan rohnya. Dibandingkan dengan waktu sebelum dia mulai berlatih dengan Nana, kecepatan latihan ini relatif lebih cepat. Sesuai dengan kecepatannya, ia harus mencapai peringkat ke-20 sebelum usia 10 tahun dan dibandingkan dengan rekan-rekannya, kecepatan ini relatif memadai. Mencapai peringkat ke-20 sebelum usia 12 tahun dianggap sebagai kemajuan yang luar biasa. Qiu Yuxin sangat puas dengan murid favoritnya ini. Dia bisa dianggap sempurna dalam segala hal. Tidak mungkin ada guru yang tidak menyukainya. Taat, unggul dalam bidang akademik dan pertempuran yang sebenarnya dan bahkan memiliki roh yang bermutasi. Yang terpenting, dia tampan. Kulitnya yang seperti batu giok terkadang membuatnya ingin mencubit pipinya, tetapi tentu saja, demi penampilan, dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa memikirkan dirinya sendiri betapa bagusnya jika dia memiliki anak perempuan seperti itu sehingga dia dapat mencoba menjodohkan mereka. Melihat Lan Xuanyu, pikiran Qiu Yuxin terus berlanjut. Xuanyu, tinggal sebentar, guru ingin berbicara denganmu. Qiu Yuxin melambai pada Lan Xuanyu. Oke, Guru Qiu. Lan Xuanyu baru saja mengemasi tasnya dan hendak pergi tetapi dia dihentikan oleh Qiu Yuxin. Xuanyu, guru ingin memberitahumu sesuatu. Setidaknya Anda bisa bersiap-siap selama liburan. Qiu Yuxin berbisik. Apa itu? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Chapter 59, Elite Junior Class. Qiu Yuxin tersenyum tipis. Tentu saja itu hal yang baik. Saya mendapat kabar bahwa kami akan memulai kelas junior elite semester depan. Kami akan memilih orang-orang yang paling luar biasa dari semua akademi yang berafiliasi untuk bergabung. Lan Xuanyu terkejut. Dia kemudian bertanya, apa kelas junior elite itu? Ini adalah kelas khusus untuk siswa yang memiliki karakter dan pembelajaran yang sangat baik, dan kelas ini akan lebih maju dibandingkan dengan kurikulum biasa. Kelas tersebut akan diajar oleh guru-guru paling berprestasi di akademi sehingga bisa disebut juga kelas berbakat. Kriteria untuk mendaftar di kelas berbakat adalah berusia 10 tahun ke bawah dan harus direkomendasikan oleh sekolah yang berafiliasi itu sendiri. Siswa kelas 1, 2, dan 3 di akademi kami memiliki kesempatan untuk melamarnya. Anda baru berusia 8 tahun, bukan? Anda tepat untuk itu. Penilaian akan dilakukan sesuai dengan kualitas keseluruhan seseorang. Jika Anda masuk, hampir pasti Anda akan terdaftar di Akademi Spirit Masters tingkat lanjut. Juga, Anda memiliki keuntungan karena usia Anda. Masa depan Anda menjanjikan, oleh karena itu, Anda tidak boleh mengendur selama liburan dan harus berlatih keras. Kemudian, ketika saatnya tiba, Anda harus menunjukkan kualitas Anda secara keseluruhan. Setelah Anda diterima, itu akan luar biasa, bahkan saya sangat iri dengan Anda, jawab Qiu Yuxin. Kelas Junior Elite, terima kasih, Guru Qiu. Bisakah saya memberitahu ibu saya tentang ini? Lan Xuanyu bertanya, tentu saja boleh. Anda juga akan membutuhkannya untuk membuat Anda siap. Bagaimanapun, Anda harus ingat bahwa semakin baik kualitas Anda secara keseluruhan, semakin tinggi peluangnya. Ada total 10 pelamar yang mengajukan penilaian dan saya telah mendaftarkan Anda. Lakukan yang terbaik. Terima kasih, Guru Qiu, saya pasti akan bekerja keras. Lan Xuanyu mengangguk dengan tegas. Dia masih anak-anak, tetapi setelah melalui beberapa hal, dia jelas tumbuh lebih cepat 6 bulan terakhir ini daripada sebelumnya. Setidaknya sekarang, dia menemukan alasan untuk bekerja lebih keras. Entah itu untuk guru Nana atau untuk melindungi ibunya, itu meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Qiu Yuxin memberinya anggukan. Baiklah, kalau begitu cepat pulang. Kelas junior elite masih ada dalam pikiran Lan Xuanyu bahkan setelah dia keluar dari kelas, tetapi pada saat dia melangkah keluar dari pintu, sebuah suara terdengar di telinganya. Lan Xuanyu. Mendengar seseorang memanggilnya, Lan Xuanyu berbalik dengan cepat dan dia terkejut melihat bahwa yang memanggilnya bukanlah orang lain melainkan Ye Lingtong yang kuat yang terus menggertaknya. Ye Lingtong, kamu kembali. Lan Xuanyu terkejut melihatnya.
Ye Lingtong menggigit bibirnya dengan lembut dengan giginya yang seputih mutiara dan mengangguk ke arah Lan Xuanyu. Dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, dia terlihat jauh lebih pucat dan matanya tidak secerah sebelumnya. Aku datang untuk menemukanmu. Ye Lingtong berjalan ke Lan Xuanyu. Untuk apa? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Lingtong mengerutkan bibir merahnya. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku pasti akan menemukan cara untuk mengalahkanmu. Aku pasti akan menang melawanmu. Lan Xuanyu mengernyitkan alisnya. Ada lagi. Jika tidak, aku akan pergi. Mengapa kamu tidak bertanya di mana aku selama beberapa bulan ini? Kamu sangat menyebalkan. Ye Lingtong tampak agak marah. Siapa yang menyebalkan? Iya. Kaulah yang memprovokasiku sepanjang waktu. Kaulah yang menyebalkan. Mengapa penting bagi saya di mana Anda berada beberapa bulan terakhir ini? Saya akan pulang, kata Lan Xuanyu dengan nada tidak menyenangkan sebelum dia berbalik dan pergi. Ye Lingtong merasakan hidungnya perih saat dia melihatnya menghentak dan air matanya akan jatuh. Dia benar-benar sangat tidak bahagia beberapa bulan ini. Sebenarnya, dia tidak pergi kemanapun dan berada di rumah sepanjang waktu. Ada banyak orang di rumahnya dan mereka berkata bahwa mereka ada di sana untuk melindungi keselamatan dia dan ibunya. Ayahnya sama sekali tidak pulang ke rumah. Apa yang disebut perlindungan baru berakhir kemarin ketika ayahnya pulang, tetapi dia melihat kelesuan yang intens di wajah Ye Feng. Lebih penting lagi, tanda pangkat di bahu ayahnya berubah, 4 bintang asli menjadi 3. Dia tidak tahu apa yang terjadi tetapi dia melihat ibunya memeluk ayahnya dan menangis. Dia akhirnya bisa pergi ke sekolah hari ini dan dia tidak tahu kenapa tapi hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Lan Xuanyu dan mengatakan hal-hal itu. Dia hanya ingin mencari seseorang untuk mengoceh dan mengatakan kepadanya betapa tidak bahagianya dia beberapa bulan ini. Namun, temperamennya yang keras kepala membuatnya mengatakan bahwa dia ingin mengalahkannya dan orang itu pergi begitu saja. Apakah aku benar-benar sangat menyebalkan? Jika Lan Xuanyu mendengar pertanyaan Ye Lingtong, dia pasti akan menjawab, iya, tanpa ragu. Dia benar-benar tidak menyukai Ye Lingtong tetapi tepatnya, dia tidak menyukai orang dengan karakter yang kuat. Apakah itu Lan Xiao, Nan Cheng dan bahkan Guru Nana, mereka semua sangat lembut padanya. Lan Xuanyu sangat senang setiap kali dia berada di dekat mereka. Ye Lingtong menonjol tanpa diragukan lagi, tapi dia tidak menghargai orang-orang seperti dia. Lan Xuanyu, tunggu dan lihat. Aku belum selesai denganmu. Lingtong, kamu akhirnya kembali. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Oh benar, Guru Gong ingin menanyakan sesuatu padamu. Semester sekolah berikutnya, sekolah kami akan membuka kelas junior elit, slotnya sangat terbatas dan saya mendengar bahwa kelas 1 mendaftarkan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak tahu bahwa dia dijadikan musuh seseorang sekali lagi. Selain itu, Ye Lingtong yang belum pernah mengalahkannya sebelumnya, namun dia jelas lebih kuat darinya. Bu, aku kembali. Lan Xuanyu sangat terbiasa memanggil ketika dia sampai di rumah. Hari itu adalah hari istirahat Nan Cheng jadi dia seharusnya ada di rumah. Tapi dia tidak mendapat tanggapan. Lan Xuanyu menjadi sedikit cemas. Dia khawatir ibunya pergi tanpa pamit seperti Guru Nana sehingga dia segera berlari ke kamar orang tuanya dan di sana dia menyadari bahwa Nan Cheng hanya duduk di samping tempat tidur, melihat perangkat komunikasi di pergelangan tangannya dengan bingung. Bu, ada apa? Mengapa Anda tidak membalas saya? Lan Xuanyu berlari dan membenamkan dirinya ke dalam pelukannya. Melihat putranya, senyum akhirnya muncul di wajah Nan Cheng. Dia menyentuh kepala Lan Xuanyu dengan lembut dan bergumam, ibu sedang berpikir betapa tidak berperasaannya ayahmu, kenapa dia belum menelepon, sudah hampir 50 hari sejak dia mengirim pesan terakhirnya. Apakah Momi merindukan Dedi? Lan Xuanyu berkedip. Nan Cheng tidak malu karena dia sangat merindukannya. Tidak bisakah kita menelepon ayah? Lan Xuanyu bertanya. Nan Cheng kemudian berkata, sinyalnya tidak terlalu stabil di luar angkasa dan harus melalui satelit komunikasi di dekat lubang cacing. Kami hanya dapat menerima telepon dan kami tidak dapat menghubunginya. Oh, jawab Lan Xuanyu. Bu, aku juga merindukan ayah. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Bu, aku lapar. Nan Cheng menghela nafas dalam hatinya. Dia kemudian menggendong putranya dan mencium wajahnya. Kamu menjadi lebih berat lagi, Momi tidak akan bisa menggendongmu segera. Baiklah, Momi akan memasak sesuatu untukmu sekarang. Hore, Bu, Lan Xuanyu bersorak.
Nancheng tersenyum dan bangkit, untungnya, dia memiliki putranya di sisinya. Dia sekarang sangat senang bahwa dia mengadopsi anak yang lahir dari telur ini. Setiap kali Lan Xuanyu ada di sisinya, dia akan selalu bahagia. Tepat ketika dia akan menuju ke dapur, alat komunikasi di pergelangan tangannya tiba-tiba berdering. Nancheng menoleh secara naluriah dan melihat nomor komunikasi yang memiliki banyak nomor. Ini, dia segera menjawab, "Hai, ini Nancheng." Ada suara gemerisik pada awalnya dan setelah beberapa saat, suara yang sangat akrab yang dikenali oleh ibu dan anak itu terdengar. "Nancheng, akhirnya aku berhasil menghubungimu." "Itu dia, itu benar-benar dia." Nancheng hampir jatuh ke tempat tidur. Dia tidak bisa menahan perasaannya lagi jadi sambil masih jengkel, dia berteriak, "Kamu masih tahu cara menelepon kembali, ya? Kamu masih melakukannya, ya? 50 hari, hampir 50 hari. Apakah Anda tahu betapa cemasnya saya? Kamu, kapan kamu bisa pulang? Kamu, Xuanyu dan aku sangat merindukanmu." Air mata yang telah dia tahan selama berhari-hari akhirnya mengalir tak terkendali bahkan tangannya mulai sedikit gemetar. "Jangan menangis, jangan menangis. Ini semua salahku, ini semua salahku." Suara Lan Xiao datang dari ujung sana dan dia sedikit tersedak. Chapter 60, Daddy is back. Orang asing di negeri asing, orang memikirkan orang tersayang bahkan lebih pada acara-acara perayaan. Seseorang yang tidak pernah meninggalkan keluarganya tidak akan pernah memahami perasaan ini. Jelas, Lan Xiao juga merindukan rumah. Dia sangat merindukan istri dan putranya. "Cheng, waktu terbatas. Dengarkan aku." Lan Xiao masih sangat rasional dan dia berbicara dengan cepat. Nancheng menahan isak tangisnya dan berkata, "Lanjutkan." Lan Xiao berkata, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir, semuanya berjalan sangat lancar di sisiku. Kami benar-benar menemukan planet lain dan dari pengamatan dan pengujian awal, planet ini mungkin lebih baik daripada surga Dou dan surga Luo. Ia lebih besar dan memiliki sumber daya yang melimpah, sangat cocok untuk ditinggali manusia. Bahkan kadar oksigen dan tekanan atmosfernya sama dengan planet induknya. Kami baru saja menyelesaikan serangkaian tes dan pengambilan sampel. Saya akan segera pulang dan perjalanan pulang akan memakan waktu 1,5 bulan. Jadi, dalam 1,5 bulan lagi, ketika Xuanyu kembali ke sekolah, saya seharusnya sudah berada di rumah. Meskipun butuh waktu cukup lama kali ini, itu adalah perjalanan yang sukses. Federasi kita mungkin memiliki planet baru. Jadi, jangan khawatir, aku akan segera pulang, beritahu Xuanyu bahwa ayah sangat merindukannya." "Ayah, aku di sini." Lan Xuanyu dengan cepat memanggil. "Tapi bagaimana denganku?" Nancheng mengamuk. "Tentu saja aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu." Lan Xiao tertawa. Nancheng sedikit tersipu. "Itu lebih seperti itu. Tapi, masih 1,5 bulan lagi." Lan Xiao menghela nafas pelan. "Tidak mungkin kita dapat menentukan waktu yang pasti dengan perjalanan antar planet, terutama karena ini adalah eksplorasi antar bintang. Saya baru tahu setelah sampai di sini bahwa ekspedisi kami sudah dianggap cukup berhasil. Baiklah, saya tidak bisa bicara lagi, harus menyisihkan waktu untuk rekan-rekan saya. Tunggu aku kembali, aku cinta kalian." Panggilan berakhir. Nancheng dalam keadaan linglung ketika dia menggertakkan giginya sedikit, tetapi Lan Xuanyu memperhatikan bahwa mata Nancheng berbinar dan tidak kusam seperti sebelumnya. Nancheng tiba-tiba membungkuk dan menangkup pipi lembut Lan Xuanyu dengan kedua tangannya. Dia menanam 3 ciuman di satu sisi wajahnya dan setelah itu, dia keluar dengan bersemangat dan berkata, "Momi akan memasak untukmu sekarang." Lan Xuanyu menyeka air liur dari wajahnya, sedikit jijik. "Sungguh, Bu, semuanya basah, tapi ayah akan pulang. Aku ingin tahu apakah dia punya hadiah. Jika tidak ada hadiah, aku tidak akan membiarkan dia menciumku." Tidak diragukan lagi, telepon selama 1 menit ini membawa dorongan besar bagi ibu dan anak itu. Ini juga merupakan hadiah kelulusan terbaik untuk Lan Xuanyu. Liburan itu 1,5 bulan. Lan Xuanyu juga memberitahu Nancheng tentang kelas junior yang berbakat dan jelas menerima dukungannya. Lan Xuanyu telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Pertama, dia ingin menembus ke peringkat 14 dalam 1,5 bulan ini, dan kemudian, dia juga ingin meningkatkan semua aspek keterampilannya. Ruang kultivasi di rumah hanya bisa menyediakan hingga 3 kali gaya gravitasi planet mereka dan ketika Nana sedang mengajar Lan Xuanyu,
dia sudah membiarkannya mencoba bekerja dengan gravitasi normal 2 kali lipat. Lan Xuanyu memutuskan bahwa dia harus mencapai setidaknya 5 kali selama liburan ini untuk memperkuat tubuhnya. Selama semester sebelumnya, dia tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, mungkin karena ramuan langka itu. Dia lebih besar dari kebanyakan anak seusianya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan rohnya tidak meningkat dengan cepat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kemampuan fisiknya meningkat dengan sangat cepat, terutama kekuatan dan kecepatannya. Selain itu, dia menjadi semakin akrab dengan kendalinya atas elemen air dan dia sekarang dapat melakukan beberapa tindakan yang sangat halus. Dia mengikuti rencananya dengan sangat ketat selama liburan ini dan suasana hati Nan Cheng jauh lebih baik setelah mendapatkan waktu yang akurat kapan suaminya kembali. Dia membawa Lan Xuanyu keluar beberapa kali untuk bermain selama liburan dan meskipun durasinya tidak lama, mereka bersenang-senang. 1,5 bulan berlalu dengan sangat cepat. Lan Xuanyu berhasil mencapai peringkat ke-14 dalam hal kekuatan rohnya dan itu baru terjadi tidak lama setelah liburan semester. Untuk seseorang yang baru berusia 7 tahun, ini adalah hasil yang cukup bagus. Namun, sekolah akan segera dimulai tetapi Lan Xiao belum kembali. Nan Cheng mulai merasa sedikit cemas seiring berjalannya waktu. Lan Xuanyu sering mendengar Momi mengatakan hal yang sama berulang kali, mengapa dia belum kembali, mengapa dia belum kembali. Sekolah akan dibuka kembali besok, apakah kamu sudah mengemas semuanya? Nan Cheng membersihkan dapur dan pergi ke kamar tidur Lan Xiao. Itu hanya liburan semester tetapi dia merasa putranya tampak tumbuh lebih tinggi lagi. Tingkat perubahan ini memang sangat cepat. Semua selesai. Bu, saya berencana untuk bermeditasi di ruang kultivasi malam ini. Lan Xuanyu jarang tidur sekarang. Menurut ajaran Nana, semakin lama seseorang bermeditasi, terutama jika seseorang dapat memasuki meditasi yang dalam, itu akan sangat membantu kultivasi seseorang. Dia mengingat semua yang diajarkan Nana dengan sangat jelas. Baiklah, kamu harus mulai lebih awal kalau begitu. Nan Cheng tersenyum dan membelai pipi putranya. Kaca. Tepat pada saat ini, terdengar suara di pintu. Baik ibu dan anak menoleh untuk melihat pada saat yang sama, dan kemudian, mereka saling memandang. Detik berikutnya, Lan Xuanyu sudah bersorak keras, "Ayah!" Dia melompat dari tempat tidur, bahkan Nan Cheng tidak berhasil melihat apa yang terjadi dan Lan Xuanyu sudah berlari keluar ruangan. Lan Xiao baru saja memasuki pintu dan dia langsung merasakan sosok hitam menerkamnya. Bersama dengan sorakan itu, dia jelas tidak harus melihat siapa itu sebelum dia merentangkan tangannya lebar-lebar. Lan Xuanyu menempel pada Lan Xiao seperti monyet. Lan Xiao hanya merasakan seluruh tubuhnya tenggelam dan dia akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Kamu, teman kecil, telah tumbuh sedikit lebih berat ya." Ayah. Lan Xuanyu menempel erat di leher Lan Xiao. Dia tidak melihatnya selama setengah tahun. Tentu saja, dia merindukannya. Nan Cheng jelas berlari keluar ruangan saat ini dan matanya memerah saat melihat Lan Xiao. Lan Xiao jelas telah mengalami banyak kesulitan, janggutnya tidak terawat dan dia tampak agak ceroboh, tapi untungnya, matanya masih cerah dan entah bagaimana, itu meyakinkan mereka. "Kamu akhirnya kembali, iya." Nan Cheng hanya bisa mengeluh. Lan Xiao tertawa dan memperlihatkan gigi putihnya. "Kemana lagi saya bisa pergi? Saya hanya punya satu rumah. Selain itu, saya punya 2 bayi saya di rumah." Tak tahu malu, siapa bayimu? Iya. Nan Cheng tersipu dan mengatakan itu dengan sikap kesal. "Kamu belum makan, kan? Aku akan memasak sesuatu untukmu. Aku baru saja membersihkan dapur dan akan berantakan lagi sekarang, aduh." Meskipun itu yang dia katakan, dia tetap berjalan ke dapur dengan cepat. Lan Xuanyu tidak mempermasalahkan janggut Lan Xiao dan berbisik di samping wajahnya, "Ayah, ibu selalu membicarakanmu setiap hari." Lan Xiao tertawa. Dia memiliki lidah yang tajam tetapi hati yang lembut. "Anda akan mulai sekolah besok, kan? Setidaknya ayah bisa bergegas kembali. Ayah akan mengirimmu ke sekolah besok, oke?" Tentu. Lan Xuanyu tertawa penuh semangat. Lan Xiao menurunkan putranya. Dia kemudian mencium wajahnya dan berkata dengan lembut, "Ayah akan pergi mencari ibu dulu, aku harus menghiburnya." Silakan, ayah." Lan Xiao masuk ke dapur dan Nan Cheng sudah mengeluarkan segala macam bahan yang bagus dan sibuk menyiapkannya. Lan Xiao berhenti sejenak saat dia menatap pemandangan familiar ini dengan linglung dan matanya berair.
Sudah hampir 8 bulan dan yang paling dia rindukan adalah bisa melihat pemandangan ini setiap hari. Apalagi yang lebih hangat dan membesarkan hati dari ini. Cheng Cheng, Lan Xiao memanggil dengan lembut. Nan Cheng tidak menoleh dan hanya menjawab dengan lembut, kamu sangat lembek. Dan aku hanya lembek padamu sendirian. Lan Xiao masuk dan memeluk pinggang istrinya dari belakang. Tubuh Nan Cheng langsung melunak. Saat dia bersandar pada pelukan akrab dan tegas itu, air matanya segera mengalir. Maaf membuatmu khawatir. Lan Xiao mencium rambutnya. Nan Cheng lalu berkata, lain kali kau tidak boleh pergi terlalu lama, oke? Aku juga tidak tahan berpisah dari kalian. Terpisah dari keluargamu sangat menyiksa. Malam itu, Lan Xuanyu tidak berkultivasi karena dia menemani ayahnya makan. Malam itu, rumah mereka dipenuhi kehangatan.